Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sore ini bersama saya, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis. Ya, seperti biasa, setiap Sabtu sore lebih kurang 1 jam kita akan bincang-bincang tentang fenomena psikologis yang tentu saja akan mempengaruhi fisik. Oke, terima kasih sudah ada beberapa orang yang bergabung. Selamat bergabung dan ketemu lagi. Bagi yang baru pertama mengikuti acara ini, salam kenal ya. Dan yang sudah sering, terima kasih karena sudah rutin mengikuti kegiatan bincang sore bersama saya, Dr. Arina. Baik, sebagai dokter penyakit dalam yang mendalami masalah psikosomatis, jadi konsultan psikosomatis ya. Bagi yang baru tahu, ada 11 divisi di penyakit dalam, salah satunya saya itu di bagian psikosomatis, dan memang pembicaraan kita tidak akan jauh dari efek stres psikologis terhadap fisik ya, terhadap perubahan-perubahan dalam diri kita yang didahului oleh karena ada masalah psikososial dan lain-lain yang kemudian menimbulkan berbagai perasaan suasana hati, bisa cemas, bisa depresi ya, yang kemudian berefek pada tubuh ya. Nah, tentu saja semua dokter sebenarnya perlu menguasai ya bagaimana dan memahami bagaimana efek masalah persoalan kehidupan mungkin yang mempengaruhi fisik ya, karena pada dasarnya yang pasien atau orang yang berkunjung pertama kali adalah ke dokter yang di layanan primer ya. Nah, kenapa perlu jadi perhatian kita? Karena memang akhirnya nanti bisa berpotensi menimbulkan gangguan fisik yang organik. Jadi kalau awalnya stres bikin tensinya naik sesaat, lama-lama nanti bisa akhirnya hipertensi beneran ya. Kalau stres kemudian menyebabkan dia mengalami gangguan di gula darahnya, kemudian lama-lama bisa menderita diabetes ya, begitu juga hipertiroid dan sebagainya. Nah, sore ini kita bicara tentang hal yang agak spesifik ya, karena memang ini kelainan yang juga spesifik dialami oleh seseorang, yaitu judulnya hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara pikiran dan fobia. Oke, istilah fobia ini sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena dalam keseharian kadang-kadang kita sudah menyatakan kita mengalami fobia ya. Sebenarnya kalau kita artikan ya, itu istilahnya takut ya. Nah, kalau kadang ada yang bertanya, kalau fobia itu suatu gangguan, artinya kita nggak boleh takut dong ya? Nggak ya, berbeda ya. Untuk kita ketahui, gangguan fobia itu adalah satu dari 5 jenis gangguan cemas yang sering kita temukan ya. Pertama itu gangguan panik namanya. Saya pernah juga cerita tentang itu di event sebelumnya. Silahkan nanti dipantau di IGTV saya di akun Instagram ini, atau bisa juga teman-teman Bapak Ibu semua bisa melihat di channel YouTube Dr. Arina. Silahkan singgah ke sana, ada sudah banyak video yang kita posting, yang termasuk IGTV ini juga kita upload ke situ ya. Jadi teman-teman atau adik-adik semua bisa lihat berkali-kali ya kalau ingin memahaminya. Nah, kemudian gangguan kecemasan umum, yaitu kecemasan terhadap kadang-kadang hal yang sederhana, yang sepele ya. Bagi orang lain mungkin tidak menimbulkan kecemasan, bagi kita timbul cemas. Nah, itu namanya gangguan kecemasan umum. Yang ketiga itu gangguan stres pasca trauma ya. Jadi seperti pandemi COVID ini, menurut sejarah pandemi sebelumnya itu bisa menimbulkan PTSD sampai 2 tahun ke depan ya, kayak penderita sakit dulu MERS atau SARS. Terus yang keempat obsesi kompulsi. Nanti suatu saat juga kita bicarakan apa sih itu obsesi kompulsi dan efeknya terhadap tubuh kita. Dan yang terakhir yang ini yang fobia. Nah, kali ini saya mau berdiskusi nih ya. Kalau ada di antara kita yang juga pernah mengalami hal yang namanya fobia atau diagnosis oleh dokter menderita fobia, boleh ya nanti kita bergabung dalam live langsung bertanya jawab. Oke. Nah, sekarang apa sih itu fobia? Jadi fobia itu sebenarnya suatu ketakutan yang berlebihan ya terhadap objek tertentu yang spesifik atau situasional ya, suatu situasi tertentu ya, kondisi tertentu. Nah, setiap kita menghadapi kondisi tersebut atau setiap kita bertemu dengan objek yang spesifik itu, timbullah reaksi ketakutan yang berlebihan ya.
Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang orang yang fobia ini bagi orang lain itu suatu keanehan ya. Kebayang nggak sih dia badannya besar, tegap, tapi ternyata ketika dia melihat kecoa dia teriak-teriak gitu. Ya, ada yang mengalami begitu, lambaikan tangannya. Ya, kalau misalnya bagi orang mungkin cacing itu biasa ya, tapi kok ternyata ketika seseorang melihat cacing dia sampai teriak-teriak dan menaik ke atas kursi takut melihat cacing dan minta orang lain membuangnya. Jadi dia fobia terhadap cacing tersebut. Kadang juga saya lihat ada yang takut dengan kucing. Kucing bukannya binatang yang lembut ya. Nah, jadi artinya bagi orang yang melihat ya, yang melihat seseorang yang fobia ini suatu keanehan, dan bagi yang menderita fobia tersebut dia ini menjadi merasakan itu sebagai penderitaan ya, yang kemudian berujung kepada akhirnya dia menarik diri ya, kemudian akhirnya merasa tidak nyaman ya, yang kemudian berujung pada bisa berakhir pada gangguan yang lebih berat ya, termasuk pada gangguan pada fisiknya ya, ada perubahan di irama jantungnya ya, ketahanan tubuhnya dan sebagainya. Nah, jadi artinya fobia ini sebenarnya masalah yang kalau dipikir sebenarnya serius ya. Kenapa? Karena dengan ketakutan atau fobia ini seseorang yang mengidap hal tersebut akhirnya terkendala dalam melakukan berbagai aktivitas. Kalau dia pelajar, dia mungkin tidak berani sekolah atau dia tidak berinteraksi dengan temannya ya. Kalau dia pekerja, dia mungkin akan sering tidak masuk kerja. Artinya kualitas hidupnya akan terganggu. Nah, awalnya mungkin fobia ini tidak terlalu berat, dominan barangkali, tetapi kalau tidak segera kita bantu, sebenarnya terus-menerus akan menjadi hal yang tidak normal. Karena sebenarnya rasa takut itu normal kan? Ya, normal pada kondisi tertentu ya wajar kita punya rasa takut. Tapi kalau misalnya rasa takut itu terus menerus sehingga akhirnya ada istilahnya orang tersebut terfiksasi dengan pikirannya tadi, pikiran takutnya itu terfiksir ke sana, akhirnya dia akan mengalami yang istilahnya terkunci emosinya di sana dan terjadi mental block ya. Dia tidak mampu lagi untuk mengendalikan emosi dan ketakutannya ketika fobianya muncul. Nah, fobia ini bisa saja terjadi pada kondisi yang ketakutan yang ekstrim, misalnya kita berada pada lokasi yang tiba-tiba ada ancaman bom ya, atau kita misalnya pasca tiba-tiba kita berada pada kondisi ada suatu kondisi tragis tabrakan depan mata kita. Nah, kedepannya kita mungkin ada rasa takut untuk ke sana lagi atau rasa takut menuju tempat itu atau berada di tempat tersebut. Nah, kalau itu dibiarkan terfiksasi pikiran kita ke sana, nah kita akhirnya bisa jatuh pada kondisi fobia ya. Nah, jadi mudah-mudahan penjelasan tadi cukup membuat kita semua ya yang datang, yang berkunjung, yang bergabung hari ini, sore ini bisa mengerti bagaimana pentingnya sebenarnya fobia itu kita atasi. Yang jelas suatu saat kalau fobia itu tidak dikoreksi dengan cepat, maka pasiennya bisa jatuh pada kondisi gangguan psikosomatis. Kenapa begitu? Karena fobia itu adalah rasa cemas yang berlebihan, maka tentu saja ada reaksi di tubuh kita terhadap gejolak cemas tersebut. Kita tahu bahwa kecemasan itu yang ditangkap oleh otak kita ya, dari sistem emosi kita, itu akan merespon ke seluruh tubuh kita. Bisa pertama kali yang ada 5 sebenarnya yang akan terganggu. Yang pertama itu susunan saraf simpatis ya, baik susunan saraf otonom maksud saya, yaitu susunan saraf kita yang tanpa diperintah oleh kita sudah bisa menggerakkan jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Itulah yang pertama yang akan terpapar ya. Ditandai dengan kalau kita takut ya, kalau kita cemas berlebihan, otomatis nanti jantung kita berdebar-debar ya enggak. Kemudian mungkin ada gejala lainnya ya, keringat dingin dan sebagainya. Nah, itu adalah karena respon tubuh kita terhadap cemas yang berlebihan yang kita rasakan. Yang kedua, hormon tubuh kita juga akan muncul hormon stresnya. Yang terkenal itu hormon kortisol ya, melalui HPA aksis ya, hipotalamo pituitary adrenal aksis, di mana otak kita menampung rasa cemas tersebut ya, dengan mengaktifkan beberapa hormon akhirnya akan merilis ya hormon kortisolnya. Tahap awal hormon kortisol juga sebenarnya wajar aja naik, tapi ketika cemas itu terus menerus
Mestinya kan dia sempat turun ya, ketika cemas itu berkurang dia turun, tapi kalau cemasnya terus menerus maka dia akhirnya akan menyebabkan kortisol bertahan lama dalam pembuluh darah kita, dalam sirkulasi ya, aliran darah kita. Dia akan berpengaruh pada tubuh yang lain ya, dia akan mempengaruhi kadar gula darah, yang mempengaruhi tekanan darah dan sebagainya, termasuk yang kita butuhkan sekarang mempengaruhi daya tahan tubuh ya. Cemas berlebihan karena fobia tadi, karena rasa takut tadi juga akan membuat sistem imun kita tertekan. Sementara di zaman pandemi begini kita butuh ya pertahanan dari dalam, dari tubuh kita sendiri untuk bertahan dalam kondisi yang tidak ringan saat ini ya. Kemudian selain hormon, daya tahan tubuh, sistem saraf ya, terjadi juga peningkatan sensitivitas organ-organ dalam tubuh kita ya. Jadi seperti aliran saluran cerna itu lebih sensitif ya. Dengan ketakutan yang berlebihan tadi, kita mungkin sebenarnya makanan kita tidak terlalu pedas, tapi kita merasakannya luar biasa bikin pedas dan tidak nyaman. Nah, itu menandakan terjadi suatu reaksi sensitivitas visceral. Oke, ya silahkan bergabung. Ada yang minta izin, David ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan bergabung. Nanti kita bisa saling berdiskusi langsung bagi yang mau ya. Nanti kira-kira 20-30 menit lagi ya, insya Allah ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ya, fobia itu apa resikonya ya kalau kita tidak segera mengatasi ya. Sekali lagi mungkin yang baru bergabung kali ini kan Ibu cerita ya, kalau yang lebih muda bisa panggil Bunda ya. Bunda cerita bahwa fobia itu rasa takut yang berlebihan yang kemudian bisa menimbulkan masalah di psikis dan jatuh pada kondisi gangguan psikosomatis ya, sesuai dengan bidang keilmuan Bunda ya. Nah, kenapa bisa terjadi fobia ya? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Kenapa bisa terjadi fobia? Ya, kenapa ya? Pertama sebenarnya paling sering karena adanya problem traumatik ya. Yang namanya kita hidup ya, sepanjang umur kita ya, seperti Bunda ada 50 tahun, pasti ada periode-periode kehidupan yang traumatik. Nah, kemampuan kita beradaptasi terhadap problem traumatik itu menentukan bagaimana kita selanjutnya menghadapi hal-hal yang menyebabkan kita merasa takut ya. Ini cerita aja nih ya, ketika kecil itu pernah misalnya Bunda pernah diajak main sebenarnya ya, dikerjain ya, dilemparin sama kumbang. Bunda takut banget ya waktu itu umur 4 tahun. Nah, apa efeknya sampai sekarang kalau ketemu binatang yang kakinya kasar itu Bunda udah cemas duluan ya. Fobia nggak sih? Bisa jadi. Nah, tapi karena rasa takut tapi tidak berlebihan. Nah, kalau yang berlebihan ketika misalnya kalau seandainya Bunda melanjutkan mengalami fobia terhadap kecoa seperti itu, nah mungkin kalaupun kecoanya terbangnya di luar atau kumbangnya terbangnya di luar, kita sudah keringat dingin ya, berdebar-debar, udah teriak-teriak, udah rasa mau pingsan. Itu fobia ya. Itu contoh ya pengalaman traumatik masa kecil. Jadi makanya bagi yang muda-muda nih yang baru punya anak ya, sebenarnya ada perilaku yang harus kita hati-hati dengan anak kita ya, bahwa kadang-kadang kan kita suka nakutin, kamu jangan sakit ini, jangan malas makan, nanti kalau sakit pergi ke dokter disuntik sakit loh misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Fobia yang berhubungan dengan kesehatan ya. Sudah dewasa dia nggak mau ke dokter atau takut ke dokter, atau baru lihat rumah sakit debar-debar gitu, pas tiap periksa tensi naik tensinya, tapi kalau di rumah normal gitu kan. Tapi kalau periksa tekanan darahnya di rumah sakit naik. Karena apa? Karena mungkin waktu kecil ditakut-takutin ya, kamu kalau nggak mau makan nanti sakit, ketemu dokter tuh yang baju putih tuh, besoknya disuntik tahu sakit. Nah kalau itu sudah terus-menerus disampaikan ke si anak, ya iya bisa akhirnya si anak akan ketakutan atau fobia dengan yang terkait dengan medis. Nah itu kan susah ya, sampai dewasa kalau terbawa susah banget itu ya. Kemudian fobia bisa terjadi ketika kita melihat orang lain
fobia juga. Jadi maksudnya gini, dalam satu keluarga misalnya adiknya nggak takut, tapi si abangnya tuh takut. Jadi ketika setiap hari dia melihat reaksi ketakutan abangnya, dia pun akan bisa terikuti perilaku seperti itu. Kuncinya fobia itu terbentuk karena terus-menerus terjadi hal yang membuat dia takut, ya. Tidak terpola seperti itu, akhirnya memang menjadi kepribadian yang menarik diri karena rasa takutnya, ya. Kemudian bisa nggak sih karena keturunan? Ya, jadi masalah psikologis, masalah kejiwaan sebenarnya tetap ada sekian persen lah ya pengaruh kepada keturunannya, ya. Jadi kita kadang-kadang dalam menemukan kasus, kita akan tanya, di keluarganya ada nggak yang seperti ini? Di keluarganya ada nggak yang mengalami cemas dan takut juga? Nah, kalau ada, kemungkinan memang ada faktor genetik, walaupun secara ilmiah ya belum ditemukan marker penanda khusus genetiknya, tapi sudah ada beberapa penelitian yang melihat kemiripan antara orang tua dan anak yang ditemukan pada kasus-kasus yang orang tuanya gangguan emosi juga, anaknya juga mengalami hal demikian. Tapi yang jelas, kalaupun faktor genetik tidak ada, tapi dengan orang tua atau di rumah itu ayah atau ibunya ada fobia atau ketakutan, maka tentu saja itu akan mempengaruhi kondisi di rumah ya pada anak-anaknya. Oke. Baik, apa saja sih fobia yang sering terjadi, yang sering Bunda temukan ya? Yang sering Bunda temukan itu pada pasien psikosomatik adalah fobia ke tempat yang ramai, yaitu fobia terhadap kerumunan, agorafobia. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, pada dasarnya pasien-pasien mengalami gangguan cemas yang ditakutkan ya, mereka bahasanya ya, kalau ada yang di sini nih cerita boleh, takut N. Pernah dengar nggak? Ya, ketika ada rasa cemasnya datang, serasa akan berakhir kehidupannya. Jadi kalau istilahnya, aduh saya merasa mau end nih Bu Dokter ya. Saya merasa bakal berakhir kehidupan saya seperti itu. Terutama pada sindroma panik ya, pada serangan panik ya, panik disorder. Itu paling sering ada disertai dengan agorafobia. Oke, saya sapa dulu guru saya Ibu Mona. Terima kasih sudah bergabung. Amin, semoga jadi ibadah insyaallah ya Bu. Dengan Ibu ikut juga membuat Rina juga tambah semangat ya. Bu Mona ini guru saya waktu di SMA ya. Oke, luar biasa ya, IT ya, perkembangan teknologi membuat kita bisa bertemu, bisa dengan adik-adik kita, dengan guru-guru kita, luar biasa. Ya, mudah-mudahan setiap Sabtu sore bisa bergabung ya Bu, sehingga bisa saling mendengarkan informasi dan mungkin juga saling berbagi. Nah, saya kembali ke topik, Bunda kembali ke topik agorafobia. Nah, ini paling banyak ditemukan pada pasien dengan gangguan psikosomatis, dan ini ternyata memperlambat penyembuhannya. Kenapa? Karena karena agorafobia, pasiennya menarik diri dari keramaian, nggak berani keluar rumah, minta ditemenin, walaupun sebelumnya mungkin dia yang kemana-mana mengantarkan orang, sekarang dia minta ditemenin dan tidak sanggup jalan sendiri, karena ada kekhawatiran di luar itu akan mengalami kondisi berat dan tidak ada yang bisa membantu ya. Kemudian ada juga yang tadi seperti Bunda ceritakan, fobia pada hewan tertentu ya. Ayo acung tangan siapa yang fobia sama cacing. Lambaikan tangan yang fobia sama kucing. Sama tikus wajar lah ya kayaknya ya. Fobia sama kecoa aku ya karena bukan fobia sih sekarang, udah berhasil, tidak terlalu ini lagi, ada yang ketawa tuh saya mengaku fobia kecoa. Itu karena kakinya itu agak kasar dan itu mengingatkan memori pada masa kecil umur 4 tahun ya, diganggu sama kakak ya kan. Kemudian fobia situasional ya, ketakutan pada yang keramaian tadi ya, sehingga tidak berani menarik diri ya. Kemudian fobia medis seperti Ibu ceritakan. Kayaknya kami orang yang kesehatan ya sering sekali tuh menemukan pasien-pasien yang takut ke rumah sakit takut berobat. Kalau anak-anak dulu takut kena suntik ya. Nah mungkin sekarang yang banyak bergabung nih, banyak ibu-ibu muda, tolong dong diperbaiki ya, dokter tuh nggak menakutkan, dokternya kayak gini ya, banyak senyum ya, jadi nggak perlu takut. Oke, kemudian ya bagaimana sekarang, pertanyaan ada yang nanya tadi tuh gimana mengatasinya. Sebentar Ibu lihat dulu. Kalau ngasih pertanyaan teman-teman adik-adik di kotak yang ada tanda tanyanya ya, biar gampang Ibu lihat. Oke, ada tadi yang bertanya tapi
kelewat sebentar ya. Oke, dari Edo kalau nggak salah ya. Oh, nggak ketemu lagi nih pertanyaannya. Mungkin diulang lagi kali ya. Oh, ini. Cara mengatasi fobia ini apakah masih diperlukan pemaparan yang lebih sering supaya lama-lama terbiasa? Oh, benar juga ya. Kayak ini ya, dipaparkan terus akhirnya biasa. Itu istilahnya desensitisasi. Ya, bisa sebenarnya. Cuma memang butuh cara yang khusus ya, butuh teori yang khusus. Jangan sampai nanti kita paparkan itu malah justru menarik diri dia, semakin katarsis ya, semakin mundur, semakin mental block dia. Jadi memang untuk melakukan desensitisasi dibutuhkan pakarnya ya, dibutuhkan orang yang ahli melakukan itu dan sudah punya pengalaman ya. Nah, jadi bagaimana mengatasi fobia? Seperti pertanyaan Dokter Edo tadi. Pertama, tentu saja diagnosisnya pas dulu. Sangat mirip-mirip lah ya, gangguan cemas, kemudian serangan panik, PTSD itu mirip-mirip dengan fobia. Tapi kata kuncinya fobia itu rasa takut terhadap hal yang spesifik atau situasi yang juga spesifik ya. Jadi selalu pada situasi itu baru timbul rasa takutnya. Takut yang berlebihan itu ya. Kemudian oke, saya lihat dulu ada yang bertanya. Oke, dari Ando. Oh iya, Dr. Ando Amadino ini mahasiswa Ibu juga ya yang udah tamat ya. Izin bertanya Bu, bagaimana kita membedakan seorang yang benar-benar ada fobia dengan yang pura-pura? Woi, berarti sudah ada pengalaman nih ketemu kalian Dok ya. Nah, memang benar ada orang yang kadang berupaya memperlihatkan kecemasan itu, pertama mungkin untuk menarik perhatian, rata-rata begitu. Nah, jelas kalau fobia akan ada reaksi tubuh ya. Kecemasan yang hebat itu akan ditandai dengan peningkatan nadi ya. Bisa jadi keringat dingin ya. Ya, jadi artinya ada palpitasi. Nah, kalau dia pura-pura dia tidak akan bisa maksanya jantungnya bergerak lebih cepat. Jadi kadang-kadang ada pengalaman lucu tentang ini di IGD ya, Ando. Ya, pasien dengan kondisi sesak ya, kemudian terlihat sangat sesak ya, tapi Ibu tahu bahwa itu sesaknya karena bukan hiperventilasi ya, karena cemas ya, itu karena cemas, karena ada ya karena hiperventilasi kesannya. Tapi kemudian ketika matanya dia tutup, dia nafasnya tersengal-sengal, lalu Ibu suruh orang tuanya keluar, dan ketika Ibu kemudian orang tuanya keluar, Ibu berbisik, sudah, orang tua kamu sudah nggak ada di sini, ayo buka mata. Dia masih nggak mau, dan kemudian Ibu buka ya. Nah, ketika dia menahan, itu dia pura-pura ya. Jadi kalau di IGD ada pasien yang seperti itu, dia pingsan, kemudian kita panggil, bangunkan, kita tahu yakin ibu nadinya bagus-bagus saja, akralnya biasa, nggak dingin dan ini ya. Kemudian suruh dia buka mata, dia menolak seperti masih pingsan, angkat buka kelopak matanya. Kalau dia menahan itu pura-pura ya. Oke, bisa ya. Segitu tekniknya ya. Kemudian ini dari David. Bu, apakah menghilangkan rasa takut itu bisa diobati tanpa obat? Kalau bisa, apa yang bisa dilakukan? Baik. Nah, kuncinya sebenarnya kan begini. Perasaan itu kita yang punya, kita yang tahu, dan tentunya kita bisa mengendalikan. Nah, pada kondisi kita masih bisa mengendalikan, tidak apa-apa nggak pakai obat. Tapi pada kondisi memang setelah kita coba, kita give up, ya, kecemasannya nggak hilang, mungkin fobianya nggak berhenti, ya obat adalah cara yang terbaik untuk segera memperbaiki kondisi ini supaya tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan gangguan yang lebih berat untuk selanjutnya ya. Boleh kalau seandainya kita bisa mengendalikan, seperti dulu Ibu pernah kasih tahu ya sebelum acara, beberapa waktu sebelum ini ya, kita kalau cemas pertama relaksasi ya kan, tarik nafas ya, pergi ke daerah yang buat kita tenang. Kalau dari tempat itu kita cemas, pergi dulu, menjauh dari sana, keluar dulu, kita flight, nggak apa-apa. Reaksi terhadap stres kan dua, kita fight atau flight. Kita flight dulu nggak apa-apa, sampai kita kemudian bisa mengendalikan. Dengan kita tenang, nadi kita membaik, hormon kita normal lagi, jantung kita memompa lebih bagus lagi, kemudian pompa ke otak kita juga meningkat seperti seharusnya. Nah, kemudian kita bisa rileks, saat itu hormon semuanya membaik lagi, itu tidak apa-apa. Itu berarti kita bisa mengendalikan. Barulah kemudian kita dengan tenang mikir, tadi itu apa masalahnya, tadi itu apa yang bikin saya cemas gitu. Tapi kalau itu tidak tercapai, maka saatnya meminta pertolongan
maka saatnya untuk mengakui bahwa saya belum bisa mengendalikan pikiran saya butuh bantuan. Ini ada mental block nih dokter, saya seperti nggak bisa berbuat apa-apa ketika cemas itu meningkat, ketika cemas itu mempengaruhi, dan saya akhirnya tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan kalau sudah sampai mengganggu kualitas hidup, pekerjaan sampai ditinggal, ya tidak peduli sama keluarga dan sebagainya, bahkan sudah timbul gejala fisik, paling sering ya 60-70% itu lambung ya, sakit mahnya nggak sembuh-sembuh, tiap 3 hari minta obat ke puskesmas atau tiap sebentar pergi ke dokter, saatnya fobianya atau rasa cemasnya diberi obat. Jangan takut, polanya ada, dokter akan bisa memberikan terapi sesuai dengan kompetensinya ya. Oke. Nih dari Susi, aku fobia kalau ngelihat anak kucing baru lahir, tapi bukan hanya takut aja sampai mual-mual. Ya, kalau sampai ada gejala fisik itu sudah fobia. Mungkin karena bayangannya kucing yang kecil baru lahir yang tanpa bulu itu sesuatu yang gimana, yang pernah traumatik masa lalu, bisa misalnya lalu melihat di film atau apa, dan kemudian merasuk ke kita dan kita takut dengan itu. Nah, kalau sudah menimbulkan gejala sampai mual ya, rasa berdebar-debar, keringat dingin, rasa mau pingsan, oyong, ya itu sudah fobia ya. Nah, nanti terakhir aku akan Rina ajarkan, akan Rina sampaikan caranya ya, supaya bisa pelan-pelan berani. Oke, ada yang ingin bergabung secara langsung bersama? Saya coba panggil dulu. Mau bergabung ya, siapa ini? Nai 2605. Yang lain juga boleh ajukan permintaan. Oke, sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, siapa ini? Assalamualaikum. Ngapain mau masuk? Keluar. Halo. Oke, belum ya. Nanti gabung lagi ya. Kadang-kadang belum siap ya. Oke. Nah, kita sudah terjawab beberapa pertanyaan tadi, maka sekarang kita masuk. Tadi kalau penyebab juga sudah ya. Mungkin masih ingat yang teman-teman tadi semua penyebabnya apa gitu ya. Bisa karena kejadian yang sangat traumatik di masa lalu, bisa karena melihat perilaku fobia atau cemas juga yang kita lihat pada orang lain, ya, kemudian karena pengaruh genetik, dan kemudian takut ya, takut terhadap hal-hal yang kita cepat cemas itu dan takut lagi dengan itu, jadi berbalik-balik seperti itu ya. Oke, mau bergabung lagi? Kita lihat ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa sinyalnya. Ya, sekarang oke, sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, artinya kurang bagus sinyalnya ya. Halo. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang gimana sih cara mengatasinya ya. Yang pertama tadi kita ketahui dulu kita benar-benar mengalami fobia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengetahui kita mengalami fobia, maka kita mengukur sebenarnya kita bisa nggak menyelesaikannya dengan pikiran kita. Kalau tidak, tentu saja berobat. Obat yang biasa diberikan sebenarnya golongan antidepresan yang paling sering dipakai. Nah, dengan makan obat tersebut cukup membuat kita tenang dan kemudian berusaha keluar dari rasa fobia tersebut. Yang ketiga, yang namanya teknik desensitisasi. Jadi dokter yang ahli dengan ini akan memaparkan kita dengan hal yang kita takuti tersebut. Mulai dengan memberikan paparan, misalnya ya, contoh takut dengan binatang tertentu. Kita mulai dengan melihatnya dalam bentuk foto, ya, bentuk gambar. Kadang-kadang kalau ketakutan yang berlebihan itu hanya melihat gambarnya saja sudah ada terjadi reaksi dalam tubuh seseorang. Nah, untuk itu maka ketika itu muncul ya, dia harus bisa mengamati, melihat binatang yang dia takutin itu dari kertas atau gambar yang dia lihat, dia bisa sampai pegang dan kemudian dia tidak
timbul lagi berdebar-debarnya, rasa cemasnya. Nah, kemudian setelah bisa melihat itu, dikasih lihat lagi gambar yang bergerak. Beberapa minggu kemudian misalnya setelah dia stabil, nah kemudian dilihatkan video. Nah, video mungkin gambar binatang itu, artinya binatangnya bergerak tapi masih dalam video yang bisa dilihat. Awalnya biasanya akan timbul rasa cemas, keringat dingin ya. Kemudian akhirnya dipaparkan terus, lama-lama akhirnya bisa. Saat keringat dingin itu dilatih bernafas ya, dilatih untuk mencoba kembali ke kondisi real alam nyatanya. Bahwa ini kan punya video nih, ini bukan merusak, tidak mengganggu. Coba dipegang gambarnya, coba dilihat dengan dekat videonya. Kemudian tahap berikutnya mungkin binatang itu ditaruh dalam botol tertutup. Nah, misalnya ya, sudah tenang dengan video, maka dilihatlah bisa saja kemudian binatang itu yang matinya misalnya taruh dalam satu tempat tertentu yang tidak berani dia pegang. Bisa juga kemudian ditambah dengan yang masih hidup ditaruh di botol. Nah, sehingga awalnya mungkin keringat dingin juga, dengan relaksasi ditambah dengan obat yang dimakan, akhirnya pasien tersebut akan bisa melihat dengan santai ya adanya gerakan dari binatang tersebut dalam sarangnya atau dalam botol itu. Sampai akhirnya kemudian dibuka, dikeluarkan dari botol tapi mungkin masih udah mati misalnya. Diberanikan diri untuk memegang, menyentuh dengan alat atau apa. Nah, itu proses pemaparan sampai akhirnya dia nggak teriak lagi tuh. Lihat binatangnya mati walaupun mati masih teriak, biasanya sekarang nggak teriak lagi. Tapi jangan dipaksakan sampai ke kondisi yang betul-betul normal. Kadang-kadang memang hanya sampai di sana lah ya. Dia hanya bisa melihat jarak sekian meter, ya sudah, tak apa-apa. Yang penting reaksi tubuhnya tidak seperti semula ya. Yang penting kecemasannya berkurang. Oke, ada pertanyaan dari El ya. Nah, apakah takut berlebih terhadap suatu penyakit termasuk fobia, Bu? Nah, bagaimana mengatasinya karena sudah terlalu lama? Oke, takut dengan penyakit lebih cenderung disebut dengan kecemasan umum, El ya, bukan fobia ya. Jadi kalau fobia itu dia spesifik pada situasi atau benda objek tertentu. Kalau penyakit itu cenderung karena gangguan kecemasan umum. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya seperti pandemi COVID lah ya, ada orang yang takut sekali untuk terpapar oleh pandemi COVID ini. Ada yang bisa dengan santai ya tetap keluar rumah dengan menggunakan masker dan sebagainya masih berani. Nah, gangguan kecemasan karena penyakit, memang cara mengatasinya adalah kenali penyakitnya, pahami penyakitnya, sampai di mana level kita dengan sakit itu. Ya, saya menderita penyakit ini nih. Nah, kemudian kuasain gitu. Kalau misalnya Ibu menerangkan tentang COVID ya, kenali itu coronavirusnya. Seperti apa dia menularkan ke kita? Seperti apa kita akan bisa terpapar karenanya, dan apa gejala yang akan kita rasakan dan apa resikonya gitu. Nah, kalau kita sudah menguasai istilah Minangnya kurenah penyakit itu, maka kita akan tahu, oh, ternyata saya kalaupun kena, mungkin aku di level OTG deh, orang yang tanpa gejala. Kalaupun kena, ini gejalanya masih ringan, artinya aku masih punya kesempatan dong untuk menguatkan diri, untuk menambah yang obat-obatan atau makanan yang buat stamina aku lebih baik, dan aku bisa kalahkan nih virus. Contohnya kalau pada pasien-pasien COVID ya. Nah, pasien-pasien dengan menderita, dan sekarang mungkin ada yang sedang menonton juga yang lagi diisolasi atau lagi di rumah sakit, kita tahu bahwa kita diisolasi misalnya karena memang kita supaya kita tidak memaparkan pada orang lain, dan supaya kita bisa istirahat sempurna ya, istirahat dengan maksimal sehingga kita punya ketahanan tubuh untuk itu. Nah, kalau kita takut dengan penyakit tertentu, misalnya ada yang banyak tuh sakit mah misalnya ya, pikiran kita ada macam-macam, misalnya rasanya ini sudah bakal begini, bakal begitu. Kenali dulu yang sakit mah itu seperti apa ya, dispepsia fungsional itu seperti apa, yang terburuk kanker di lambung itu seperti apa misalnya. Dan itu bisa kita tahu dengan bertanya pada ahlinya. Nah, kadang-kadang kita bertanyanya kan maaf ya, cari sendiri dan kemudian memahaminya sendiri, sementara basic kita nggak ada di sana ya. Bertanyalah pada dokter yang ahli tentang itu sehingga kita diberi keterangan yang akhirnya membuat kita mengerti sakit kita seperti apa. Nih, maaf Bu, gimana kalau takut akan kematian? Ya, ada ya. Jadi takut
pada kematian itu namanya takut terhadap respon ya. Seperti tadi sebenarnya pelan-pelan kalau tidak hati-hati kecemasan umum memang bisa menjadi gangguan fobia. Dan kemudian kematian ya, dikit-dikit kita merasa kita sangat takut sekali seakan-akan kita akan segera waktu akan berakhir dan kemudian kita semakin cemas. Nah, itu namanya takut terhadap respon yang kita rasakan ya. Respon cemas sendiri bisa bikin kita tambah takut. Cara mengatasinya pertama kali jangan memikirkan ini saya kenapa. Nah, seringnya kan begitu. Sering bertanya itu kok saya bisa begini, kenapa saya seperti ini, dulu saya tidak seperti itu, dulu saya pengen saya kembali seperti itu lagi. Nah, seperti menjawab itu siapa yang bisa? Ya, tidak gampang untuk mencari jawabnya, maka kalau ingin lepas dari rasa takut seperti itu, pertama kali jangan pikirkan kenapa bisa terjadi, tetapi segera relaksasi, segera menenangkan diri ya, segera mencoba mencari cara untuk membuat kita tenang. Apapun itu tidak akan sama, masing-masing kita pasti berbeda ya. Walaupun banyak petunjuk ya, ada cara relaksasi misalnya dengan yoga, meditasi, tapi jangan dipaksakan. Carilah cara yang membuat kita tenang dengan ala kita sendiri sehingga kita sendiri bisa mengembangkannya ya, sehingga kita bisa melatih diri kita. Banyak orang ya udah tenang coba berzikir. Nah, tidak semua orang bisa seperti itu, tapi ada orang yang tenang dengan hanya latihan nafas, dia kemudian meninggalkan lokasi itu, dia lihat tanaman, dia asik dengan hobinya yang mungkin dia suka main musik dan sebagainya. Silakan kembangkan sendiri sehingga akhirnya kita bisa merasakan titik tenang. Nah, ingat ada satu yang penting, tidak tidak gampang untuk kembali ke level tenang yang dulu. Jadi sering kita terjerat, terjebaknya, saya ingin seperti dulu lagi. Nah, itu sangat susah ya. Oke, ada satu lagi yang mau bergabung, mari kita lihat. Mudah-mudahan sinyalnya oke ya. Oke, kita ada waktu 15 menit, sekitar 20 menitan ya. Oke, Assalamualaikum. Siapa ini? Halo. Ini siapa ya? Halo. Oh, kurang bagus sinyalnya kayaknya. Kita ulang lagi nanti ya. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Oke ya, jadi tadi saya sudah sampaikan gimana caranya. Pertama, saat mengatasi kecemasan yang berlebihan itu, kalau jelas objek yang bikin cemas, kita keluar dari sana dulu. Yang kedua, kita relaksasi ya. Yang ketiga, kalau itu tidak berhasil, berobat, makan obat, dan kemudian ikuti petunjuk dalam pola makan obatnya. Jangan makan obat bila perlu, rutinkan dulu sampai betul-betul dosis yang diberikan oleh dokter itu optimal dan kita mendapatkan rasa tenang, rasa nyaman sesuai dengan yang diharapkan. Nah, barulah kemudian kita masuk ke fase yang tadi itu, desensitisasi. Melatih diri untuk mengatasi rasa cemas, ya, melatih diri dengan dipaparkan kepada hal yang membuat kita fobia. Ada juga fobia yang sering juga kita temukan adalah fobia ketinggian. Ada yang punya pengalaman di situ, silahkan bergabung. Rasa takut ketika mencapai atau naik ke daerah ketinggian. Saya punya cerita kasus yang sudah cukup lama ya, ketika gempa 2009, pasien ini tidak berani lagi bekerja di lantai 3 di kantornya, sehingga hampir lebih kurang 6 bulan lebih beliau hanya bertahan di lantai 1 atau bahkan di mobil, karena takut kalau naik ke atas lantai 3 itu rasa cemas dan berlebihannya muncul, dan karena dia takut lagi ada gempa lagi. Bukan post traumatic stress disorder ya, karena dia tidak ada flashback atau kembali keingetannya ke gempa, tapi rasanya nggak kuat untuk naik lantai 3 karena sampai di sana merasa akan ada gempa, kemudian takut ada gempa lagi, dia tidak selamat. Lalu akhirnya apa yang kita lakukan? Nah, pada pasien ini kita berikan obat untuk mengatasi rasa takutnya, kemudian pelan-pelan kita latih. Ibu, saya bilang kebetulan sudah ibu ya, ibu coba masuk ke gedungnya di lantai 1, coba dulu tahannya berapa menit. Awalnya ditahan hanya sebentar, masuk sebentar keluar lagi karena nggak tahan dengan debaran jantung ya, 5 menit. Besok coba lagi 10 menit, 15 menit sampai akhirnya bisa 1 jam ngantor di lantai 1 ya. Kemudian berani nggak mencoba ke lantai 2? Saya bilang. Terus takutnya nanti saya malah tambah cemas, dokter. Tapi kan ibu sudah berhasil tuh.
mencoba masuk ke lantai 1 bertahan 1 jam. Sekarang coba naik lantai 2, tahan berapa menit. Jadi setelah duduk 1 jam di bawah, sudah coba di lantai 1, dia naik ke lantai 2, tahan 5 menit, 10 menit, turun lagi. Ya, udah naik mobil lagi sampai nunggu pulang jam kantornya. Ya, bagi orang lain kan itu suatu yang aneh ya, bagi teman-temannya, kok begitu sih gitu kan? Tapi bagi dia itu suatu kondisi yang sangat mengganggu. Akhirnya memang menurunkan kualitas pekerjaannya. Tapi tekad untuk keluar dari itu penting. Tekad yang kuat, niat yang kuat untuk keluar dari fobia itu penting. Akhirnya ibu ini berhasil dalam tempo 4 bulan lebih kurang berhasil naik ke lantai 3 dalam masa 1-2 jam. Ya, walaupun akhirnya kadang-kadang masih turun lagi ke bawah sampai selesai. Dan terakhir setelah saya hentikan obatnya, pasiennya mengatakan, Bu, saya sudah berani, bahkan saya akan jalan-jalan dengan teman sekantor ke 3 negara ya. Ya akhirnya si ibu ini akhirnya bisa ikut dengan teman-temannya muter-muter ke ke Singapura, Thailand dan Malaysia. Andai kan dia tidak mencoba desensitisasi, mungkin dia masih bekerja sampai saat ini di mobilnya, di halaman kantornya. Nah, jadi hal ini mungkin saja menjadi satu masalah kan ya. Kalau kita bekerja seperti itu tentu pimpinan kita merasa nggak nyaman. Karena orang lain melihatnya biasa aja. Yang lain bisa masuk, naik lagi ke lantai 3, kenapa dia nggak bisa? Nah, itu yang saya bilang tadi. Bagi pengidap fobia, dia akan menjadi pemandangan yang aneh bagi pengamat fobia. Jadi orang lain menjadi hal yang aneh. Nah, orang menganggap dia aneh itu akan menjadikan dia semakin pikirannya sampai semakin terpaku dan kemudian berakhir pada yang namanya mental block ya. Tidak bisa mengatur emosinya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Kelanjutannya kemudian dia akan jatuh pada kondisi gangguan psikosomatis karena fisiknya pun bereaksi. Karena paparan yang terus-menerus dengan kecemasan tadi akan menyebabkan fisik kita bereaksi, jantung kita akan sering berdebar ya, lambung kita akan sering bermasalah dan kemudian kalau itu berlangsung dengan lama itu akan berakhir dengan penyakit beneran ya, penyakit organiknya. Itulah kenapa ketika seseorang kita deteksi mengalami fobia, ayo segera-segera kita bantu. Terutama kalau misalnya itu adalah anak kita sendiri, saudara kita sendiri, ya teman teman satu pekerjaan. Jangan biarkan dia berlama-lama terpapar oleh rasa fobia ini, karena kalau itu berlama-lama dia akan semakin terpaku ya istilahnya terfiksasi dengan pikiran tersebut dan akhirnya dia akan menarik diri. Maka kasihan sekali ya kalau usia muda atau usia produktif malah boro-boro ide kreatif akan keluar, pekerjaan rutin saja dia tidak akan bisa selesaikan. Satu lagi kondisi sekarang ya pandemi COVID ini merupakan hal yang harus kita hati-hati kalau kemungkinan ada yang mengalami fobia ya. Kalau sekarang mungkin bilang parnoan gitu ya dengan paparan virus dan sebagainya. Sebenarnya kita masih bisa beraktivitas asal kita ingat dengan protokol yang sudah disampaikan. Seperti saya bilang tadi, kalau untuk kasus coronavirus, kenali virusnya. Virusnya itu sampai saat ini dia masih numpang di droplet ya, air liur kita, dia masih berlompat, bisa berpindah karena kita yang memindahkan. Artinya kalau begitu kita akan nutup muka kita, mulut kita dengan masker, hidung kita dengan masker, karena dia bisa dari orang lain akan memaparkan ke hidung kita dan kita keluar dari mulut kita akan kita paparkan ke orang lain. Itu alasannya kita pakai masker. Kemudian jaga jarak ya. Kita tetap harus menjaga jarak walaupun kita pakai masker karena standar masker kita yang betul-betul bisa mengurangi risiko terpapar itu N95 itu sangat susah untuk dipakai rutin sekian jam per hari ya. Dia bisa memfilter 95% tapi nggak mungkin dipakai terus-menerus karena itu cukup pakai masker bedah tapi jaga jarak ya. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Kalau kita di luar rumah cuci tangan sering mungkin. Dalam rumah pun kita kadang-kadang mesti jaga jarak. Pulang sampai ke rumah bersihkan dulu semuanya baru berkumpul dengan keluarga. Jadi kita tidak perlu takut berlebihan ya terpapar. Khawatir boleh, waspada penting ya, harus ya, tapi takut fobia pula sehingga tidak berani keluar rumah, sehingga tidak pernah keluar rumah, menarik diri menjadi suatu penyakit baru lagi. Nah, kalau ini ada lagi pertanyaan dari Susi ya, kalau setiap ujian anak sampai muntah-muntah, apalagi kalau ujiannya tanya jawab langsung, gimana ini Bu Dok? Nah, berarti ini kan sebenarnya ada suatu pemahaman yang perlu diperbaiki ya. Anak kalau ujian wawancara atau tanya jawab langsung dia tidak sanggup, tentu saja nanti akan beresiko.
ya berisiko pada perkembangan dia nantinya, bahkan mencari kerja dan sebagainya, pasti wawancara dia bisa gagal terus. Nah, kalau gitu kita harus menggali apa yang ada dalam pikirannya sehingga dia begitu takut bertemu dengan gurunya. Ya, kadang kita menemukan ya, kadang-kadang tanpa sadar ucapan ibu juga begitu. Kadang-kadang ya kita bisa yang kita yang bisa salah mengarahkan anak ya. Ayo dong cepat, nanti terlambat marah lo gurunya. Nah, seperti kasus dengan dokter tadi lah ya. Apakah dari dulu dari kecil pernah kita memaparkan hal demikian, atau dia melihat kondisi di sekolah di mana kalau anak teman-temannya nggak bisa menjawab dengan baik, temannya itu ada sesuatu ya dimarahin atau sebagainya, dan dia takut dengan itu. Jadi kan kepribadian mempengaruhi, pola asuh kita mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi atau wawancara seperti itu. Coba digali lagi. Ya, apa sebenarnya yang bikin dia takut? Apakah dia takut gagal atau dia takut dimarahi? Ya, mungkin di rumah kita nggak marahin, di sekolah kalau nggak bisa jawab gurunya marahin. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa mempengaruhi anak dalam keberaniannya untuk menghadapi ujian tanya jawab seperti ini. Ya. Oke, masih ada pertanyaan. Saya lihat dulu. Oke. Apa beda fobia dengan psikosomatis dari David? Fobia itu adalah satu dari 5 jenis gangguan cemas yang sering kita temukan. Sementara psikosomatik adalah kejadian psikologis ya yang menjadi pemicu masalah gangguan fisik. Jadi adanya problem psikologis bisa karena ansietas tadi, bisa karena fobia yang kemudian mempengaruhi fisik. Nah, sudah timbul gejala fisik. Makanya gangguan psikosomatik ini bagi kami di bidang penyakit dalam menjadi satu kemahiran atau kompetensi tertentu, di mana dokter-dokter itu semestinya memahami bahwa gejala fisik yang dilaporkan oleh pasien bisa jadi interaksi karena problem psikologisnya. Ya, oke. Jadi kalau ada problem psikologis, mestinya mungkin hanya sampai dia berpikir saja, tapi kalau sudah sampai timbul gangguan lambungnya, ya berdebar-debar, keringat dingin, rasa mau pingsan, keliengan, ya timbul gejala fisik dan kemudian mungkin akhirnya malah gula darahnya naik, tensinya naik, itu sudah mengalami gangguan psikosomatis. Kalau di awalnya dia tidak ada gangguan fisik, tapi bisa juga gangguan psikosomatis itu terjadi sudah punya masalah penyakit fisik seperti sudah diabetes, sudah hipertensi, kontrol gula darahnya tidak bagus walaupun sudah makan obat, kontrol tekanan darahnya sudah bagus walaupun sudah makan obat, tapi karena ada ansietas, itu namanya comorbidity ya, comorbid antara penyakit gangguan cemas dengan penyakit fisik. Jadi juga bagian dari gangguan psikosomatik. Oke, Ibu Susi tadi bilang bahwa anak itu takut gagal. Nah, jadi sebenarnya ini sangat dipengaruhi juga kepada kemampuan atau perilaku atau kepribadian anak. Jadi mari kita, caranya seperti ini. Kalau ada sudah mengakui bahwa dia takut gagal, maka coba lihat apakah selama ini kita mendoktrin anak nggak boleh gagal. Nah, seringnya kan begitu kita ngomongnya seperti ini contoh ya. Kenapa kamu sampai gagal? Teman kamu kan sama juga lesnya, sama juga belajarnya, tapi dia bisa, kenapa kamu tidak? Maksud kita sih mendorong ya supaya dia semangat. Ayo kamu pasti bisa. Tapi cara dia menangkap statement kita dalam menyatakan jangan sampai gagal itu bisa saja berbeda. Jadi untuk kondisi seperti ini kita tanya lagi. Kita harus sabar ya. Kalau kita mempunyai anak atau keluarga ya yang kemudian lebih cenderung rada rasa seperti itu, harus sabar untuk membongkar dan kemudian mendengarkan. Nah, mendengarkan keluhannya. Kadang-kadang kita sulit untuk membuka kemauan dia untuk cerita, curhat aja susah. Ya, pakai jalur apa saja. Kalau dia nggak bisa ngomong langsung, ingat kepribadian itu ada yang bisa bicara tentang masalahnya. Kalau kayak saya nih, kayak Bunda nih, kalau ada rasa nggak nyaman tuh langsung perlu keluar cerita semua, bisa panjang lebar ya. Tapi ada orang justru bibirnya terpaku ya, nggak bisa ngomong. Maka cari pola supaya dia bisa mengeluarkan emosinya mungkin dengan tulisan. Inilah yang dimaksudkan selama ini Bunda bilang dengan ventilasi. Ajak dia menulis. Kalau Ibu Bunda pernah lihat ya di salah satu center psikosomatik di Jepang, itu tidak menulis tapi menggambar ya, atau misalnya ada bak pasir kalau anak-anak ya, ada bak pasir mainan, kita siapkan
miniatur bunga atau buah-buah atau apa atau hewan, lalu dia disuruh membuat suasana di situ seperti apa. Nah, kita akan bisa lihat kalau anak gangguan cemas itu berantakan ya susunannya. Kalau dia depresi, dia mungkin hanya menaruh barang di sudut saja gitu. Atau kalau dia menggambar, dia mungkin melukis di bagian atas saja sedikit. Nah, itu dokter akan bisa melihat sebenarnya ada problem psikologis di sana. Suatu saat kita ingin membuat itu di Indonesia ya, bagus sekali ya dengan melihat kemampuan dia mengungkapkan suasana hatinya melalui dalam bentuk peragaan gambar dan sebagainya. Nah, dicoba dulu di rumah nanti, jangan dipaksakan. Kadang-kadang kita merasa kok ini aja kamu nggak bisa ngomong ya, kok mau ditanya ini kok nggak bisa jawab. Ya mungkin memang dia tidak tipikal yang bisa secara verbal itu. Maka berikan kesempatan untuk dia menuliskan di kertas, mungkin dia menggambar ya, mungkin dia menyampaikan secara mungkin dengan cara WhatsApp ke kita walaupun serumah ya, udahlah curhat lewat WhatsApp japri aja ibu. Nah seperti itu adalah satu cara yang membuat akhirnya mental blocknya terbuka ya. Kalau mental blocknya terbuka sebenarnya ventilasi terjadi, problemnya dikeluarin semua, akhirnya dia bisa menerima atau melihat atau mengikuti saran yang kita berikan. Oke, tidak terasa berapa menit lagi waktu kita habis. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa fobia satu dari 5 jenis kecemasan yang sering kita temukan berpotensi menimbulkan masalah kalau tidak segera kita perbaiki. Dan kata kuncinya fobia itu adalah satu rasa takut yang berlebihan terhadap hal yang spesifik atau situasi yang spesifik. Dan itu bisa diatasi karena sebenarnya kita bisa membongkar apa masalah yang dihadapinya, kemudian kita bantu dengan memberikan arahan-arahan yang kita paparkan kembali dengan kejadian yang membuat dia takut dan fobia, tapi dengan tetap memantau kondisi klinisnya dan jangan ragu, jangan cemas untuk makan obat, karena kalau kita tidak mampu lagi menyelesaikan semuanya sendiri, di saat itulah kita membutuhkan bantuan orang yang berkompeten ya, karena segera harus mengangkat ya, mengeluarkan apa istilahnya ya, dan membuang fobia ini karena kita berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenang ya, kita berhak merasakan kebahagiaan, jangan berlama-lama dengan fobia tertentu, karena sebenarnya insya Allah semuanya bisa kita atasi. Anggaplah ini sebagai suatu permainan kehidupan ya, sehingga kita kemudian berhasil lolos dan kemudian bisa melaksanakan kehidupan kita ke depannya dengan lebih baik, lebih tenang dan lebih menyenangkan. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, bersama saya kembali Dr. Arina Widya Murni, dan jangan lupa ya follow Instagramnya, silakan dilihat langsung, dirutinkan ya, kalau masih pengen belajar lagi lihat IGTV-nya, dan jangan lupa singgah ke channel YouTube Dr. Arina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.